Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumu janati urustumuha bima kuntum ta'malun. Hadirin jamaah majelis ta'lim yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menghadiri majelis ilmu yang sangat dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan ribuan para malaikat-malaikatnya. Itulah keuntungan bagi orang-orang yang senantiasa menggunakan waktunya untuk senantiasa belajar agama. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini saya akan mengambil tema menjaga agama. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang sangatlah besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Kebanyakan orang bersyukur dengan nikmat-nikmat dunia ini. Sedikit orang yang bisa bersyukur dengan nikmat agama. Sedangkan nikmat agama ini adalah sebenar-benarnya nikmat, di mana nikmat dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat agama. Barang siapa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala iman dan Islam, berarti dia akan beruntung selama-lamanya, mulia selama-lamanya. Dia akan menjadi teman bagi para nabi dan para rasul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan semua yang dicita-citakannya. Segala kesenangan, segala kemuliaan akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, asal kita mau menjaga agama. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya pimpinan para nabi, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita telah mendapatkan macam-macam kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat-umat terdahulu. Umat ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat ini diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala amalan-amalan seperti amalannya para nabi dan para rasul, sehingga mereka datang pada hari kiamat bercahaya wajah mereka seperti cahayanya para nabi dan para rasul. Bila kita senantiasa menjaga agama, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita kitab Al-Quran, satu-satunya kitab Allah yang masih asli, yang ada di dunia ini, yang dijamin keasliannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak bisa dirubah oleh siapa saja sampai hari kiamat. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhir para nabi. Tidak akan ada nabi lagi
Tidak ada Rasul lagi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Kitab yang tidak bisa dirubah-rubah oleh siapa saja sampai hari kiamat. Kitabnya Nabi terdahulu dirubah-rubah karena masih ada Nabi lagi yang akan datang meluruskan. Karena sudah tidak mungkin ada Nabi lagi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabnya dijamin keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kitabnya yang dijamin keasliannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membangkitkan orang-orang untuk menjaga agama ini sampai hari kiamat. La yazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqqi la yadhuruhum man khadhalahum hatta ya'tiya wa'dullah. Umat ini adalah umat yang istimewa. Tidak mungkin umat ini akan tersesat bersama-sama seperti umat yang terdahulu. Umat ini senantiasa ada saja orang-orang yang bangkit untuk membela agama sampai hari kiamat. Semoga kita dan anak-anak cucu kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kalangan dari orang-orang yang soleh, dari kalangan para tabi'in, dari kalangan orang-orang yang senantiasa menjaga agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita, yaitu dalam satu pekan yang namanya hari Jumat, di mana hari itu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya sangat luar biasa bagi yang mendatanginya di awal sebelum datangnya khotib atau sebelum dikumandangkan suara azan. Maka bila mendatangi Jumat itu dari rumah sudah berwudu, maka setiap langkah akan menghapuskan dosanya dan setiap langkah akan meninggikan derajatnya. Bahkan siapa menghadiri di dalam majelis Jumat itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan seperti puasa 1 tahun penuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap langkah itu diberikan pahala oleh Allah. Itulah keistimewaan hari Jumat. Dan siapa mendatangi majelis Jumat atau sholat Jumat, maka dirinya akan senantiasa terjaga agamanya. Di mana hari Jumat ini, jadi kalau hari Jumat kita datang, amalan-amalan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hari yang istimewa. Jadi hari Jumat itu adalah hari istimewa, hari raya umat Islam dalam satu pekan, yaitu hari Jumat. Jadi jangan pernah kita disibukkan oleh dunia sehingga tidak mendatangi majelis Jumat atau sholat Jumat. Karena hari Jumat itu tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu, tidak diberikan kepada umatnya Nabi Musa, tetapi umatnya Nabi Musa berselisih kemudian tidak jadi diberikan. Begitu juga dengan umatnya Nabi Isa alaihi salam, karena memang hari Jumat itu adalah hari istimewa, hari yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemuliaan bagi umatnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya, alangkah bodohnya, alangkah tidak beruntungnya bagi orang-orang yang sibuk dunia sehingga meninggalkan Jumatan atau mengakhir-akhirkan datang sholat Jumat. Karena siapa datang setelah khotib naik mimbar,
tidak dicatat amalan hari Jumat. Hanya tidak dihukumi sebagai orang kafir dan munafik. Tetapi pahala Jumat tidak ada. Karena ketika khotib sudah naik mimbar, malaikat pencatat amal itu menutup buku catatan amal. Maka dalam 1 minggu kita luangkan waktu untuk mengistimewakan hari Jumat itu, hadirin. Agar kita diberikan pahala yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah orang-orang yang beruntung. Dan bagi orang yang senantiasa tidak mengistimewakan hari Jumat untuk mengambil hikmah, untuk mengambil pahala-pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istimewa hari Jumat itu, maka ini adalah tergolong orang-orang yang rugi. Baginda Nabi Muhammad SAW, baginda Nabi adalah Sayyidul Anbiya. Oleh karena itu dikasih Sayyidil Ayam, pimpin para nabi, diistimewakan dengan pimpinannya. Hari-hari Rasulullah SAW menjelaskan, siapa menghadiri sholat Jumat, berangkat pagi-pagi dari rumahnya dalam keadaan sudah berwudu, mandi dengan sempurna, kemudian berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat Jumat, maka setiap langkahnya akan dihitung ibadah 1 tahun penuh. Dihitung puasa dan sholat malam. Itulah pahala bagi orang-orang yang senantiasa mendatangi majelis Jumat atau sholat Jumat di awal waktu. Yaitu pagi-pagi sudah mandi, pakai pakaian yang bersih, kemudian pakai minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid. Sebelum azan dikumandangkan, kita baca Al-Quran, kita banyak berzikir sambil menunggu khotib naik mimbar. Maka setiap langkahnya diberi pahala istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat malam, seperti puasa, dan dosa-dosanya diampuni 1 minggu sebelumnya dan 1 minggu sesudahnya. Maknanya, sebelum kita lakukan, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah, tidak mampu berbuat dosa. Itulah maka dikatakan 1 minggu sebelum dan sesudahnya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah bahagianya bagi seorang hamba yang melangkahkan kakinya sebelum khotib naik mimbar. Kalau kita tanamkan yang terbaik untuk mencari bekal akhirat, 1 langkah dihitung ibadah 1 malam. 1 langkah dihitung ibadah 1 tahun. Dihitung pahala puasa. Dihitung seperti sholat malam. Itulah baru melangkah menuju masjid. Maka jangan biarkan pahala-pahala yang ditawarkan oleh Allah ini kita abaikan. Karena kebanyakan di kalangan kita, adzan dikumandangkan baru datang, bahkan khotib sudah naik mimbar baru berjalan dari rumah. Ini tidak mendapatkan apa-apa karena buku catatan amal ditutup oleh para malaikat, sehingga sholat kita tidak dicatat pahala oleh para malaikat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita rubah cara beribadah penuh dengan ilmu. Kalau tidak ada ilmu, maka hasilnya pun akan mengecewakan. Bila amalan itu kita landasi dengan ilmu, maka hasilnya akan istimewa. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, seumpama kita mengetahui nilai dan keagungan anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada umat ini pada hari Jumat yang diistimewakan oleh Allah ini, tentu hari Jumat tiap umat Islam akan menjadikan hari Jumat itu istimewa. Setiap datang hari Jumat pasti gembira, karena di situ banyak pahala yang Allah berikan kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi alangkah sedikitnya manusia yang tahu perkara ini, hadirin, sehingga hari ini
dianggap biasa-biasa saja. Jadi setiap datang hari Jumat itu dianggap biasa. Ini adalah orang yang rugi. Padahal hari Jumat itu adalah hari istimewa untuk umatnya Nabi Muhammad. Hari Jumat ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Nanti pada hari kiamat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat masih dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala fadilah-fadilahnya. Nanti di surga tiap hari Jumat dikatakan bahwa hari Jumat adalah Yaumul Majid, hari hadiah, di mana pada hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah-hadiah yang istimewa kepada ahli-ahli surga. Pada setiap hari Jumat ahli surga diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap langsung kepada Allah, menghadap langsung kepada Allah, Zat yang maha agung, yang maha suci, yang tidak bisa dibayangkan keagungannya. Pada hari itu mereka pulang ke rumah. Mereka masing-masing wajahnya sudah berubah menjadi lebih tampan, menjadi lebih indah dari yang sebelumnya. Maka keluarganya heran, kenapa setiap hari Jumat kok wajahmu berubah tambah tampan? Kemudian keluarganya yang setelah menghadap Allah ini, bagaimana tidak? Wong saya ini setelah menghadap Allah tentunya mendapatkan keistimewaan. Itulah keistimewaan hari Jumat, hadirin. Jadi setiap hari Jumat, setiap selesai menghadap Allah, wajahnya berubah menjadi tambah tampan. Yang wanita berubah menjadi tambah cantik. Sehingga keluarganya bertanya, kenapa wajah kamu menjadi berubah begitu? Wajahmu bertambah indah melebihi yang dulu-dulu. Maka orang-orang ahli surga mengatakan, bagaimana tidak? Saya baru saja menghadap kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk beramal, membangun akhirat kita. Berapa banyak teman-teman kita yang hari ini sudah tidak ada kesempatan lagi untuk amal. Sudah mati. Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Di dunia ini tidak ada yang lebih mahal melebihi umur. Karena umur ini walaupun 5 menit, kalau digunakan untuk taat kepada Allah, bisa mendatangkan kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Maka kita syukuri umat ini, hadirin. Jangan sampai ada umur yang terbuang. Bukan untuk ingat kepada Allah. Bukan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala teman-teman, tetangga-tetangga yang muslim, yang mau bekerja sama untuk mengamalkan agama dan memperjuangkan agama. Ini karunia yang besar, yang jarang manusia mensyukurinya. Berapa banyak kampung-kampung yang tidak ada suasana agama. Berapa banyak rumah-rumah yang dihimpit oleh kemaksiatan dan kerusakan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mudahkan kita di kampung kita ini untuk mengamalkan agama, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kita syukuri dengan betul-betul. Sehingga suasana agama yang ada di kampung kita ini
ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suasana agama di kampung kita ini menjadi seperti suasana agama di Madinah Al-Munawwarah. Sehingga anak cucu kita akan selamat dan berbondong-bondong menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukuri nikmat ini? Bagaimana cara mensyukuri nikmat ini semua hadirin? Tidak ada jalan untuk mensyukuri nikmat ini kecuali kita ini menambah pengorbanan kita untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Menambah syukur kita ke atas agama ini. Memuji-muji Allah siang dan malam atas nikmat agama ini. Kita tunaikan hak agama ini. Kita jaga agama ini. Sehingga dalam hati kita ini menyala satu semangat. Seperti semangatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ayyun qasudinu wa ana khayyu. Apakah agama akan dikurangi sedangkan saya masih hidup? Saya tidak terima agama dikurangi sedangkan saya masih hidup. Inilah semangatnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Contoh bagaimana mensyukuri nikmat agama. Jadi cara mensyukuri nikmat agama, bila kita masih diberi umur, maka jangan pernah mengurangi agama. Maknanya setiap ada panggilan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu dikumandangkan suara azan, maka seluruh aktivitas kesibukan dunia kita tinggalkan untuk menuju sumber suara panggilan Allah. Kita menghadap Allah untuk diberikan kebahagiaan yang selama-lamanya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendatangi senantiasa sholat berjamaah di masjid, maka akan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bila kita seorang laki-laki sholat di rumah sendirian, maka kata Nabi seperti tidak melaksanakan sholat. Maka alangkah ruginya hidup yang singkat dan tidak lama ini kita sia-siakan. Maka cara mengamalkan agama agar agama ini terjaga dari dalam diri kita, maka ikuti cara, yaitu caranya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat senantiasa berjamaah, zikir senantiasa berjamaah, punya harta untuk perjuangan agama, maka akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan manfaat dan bisa menjadikan rujukan untuk mencari bekal kehidupan akhirat yang selama-lamanya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.